Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, mata kuliah studi Al-Quran akan membahas tema tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul yang akan dibawakan atau dipresentasikan oleh mahasiswa-mahasiswi jurusan Bahasa Inggris semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Mari kita simak hasil presentasi yang mereka buat dalam video berikut ini. Jangan lupa subscribe dengan cara tekan tombol yang berbentuk gambar lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Nuzulul Quran dan Asbabul Nuzul. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Anissa Azhara. Nama saya Cempaka Arum. Nama saya Deva Vandini Yanuarti. Nama saya Muhammad Riksa. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian dari Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran atau kitab suci agama Islam adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hadis riwayat Tobari An-Nasai dalam Sunanul Kubro Al-Hakim. Yang kedua, ada teori diturunkannya Al-Quran. Teori pertama, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh serta komplit diturunkan ke langit dunia. Setelah itu, dari langit dunia, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20 atau 23 atau 25 tahun. Teori kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan. Teori ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Teori pertama paling masyhur dan didukung banyak ulama. Teori ini diperkuat banyak hadis sahih. Teori kedua dipelopori oleh Al-Muqatil Al-Abu Abdillah Al-Halimi dalam kitab Minhaj, juga Al-Mawardi dalam tafsirnya. Teori ketiga dimukakan oleh Al-Sya'bi. Semua teori sepakat Al-Quran diturunkan munazal pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah ia diturunkan sekali dalam Lailatul Qadar atau lebih. Kemudian, peristiwa nuzulul Quran. Sebagian muslim memperingati waktu terjadinya peristiwa tersebut secara khusus. Di Indonesia, setiap tanggal 17 Ramadan biasanya dilakukan ceramah atau pengajian khusus bertemakan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan dan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar. Maka tentunya turunnya Al-Quran terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan dan menurut Musnad Imam Ahmad turunnya Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Tetapi masih ada perbedaan pendapat antara ulama. Namun yang paling masyhur adalah tanggal 17 Ramadan. Keutamaan malam nuzulul Quran. Keutamaan malam nuzulul Quran sebagai peristiwa diturunkannya Al-Quran ini tak lain adalah Allah melipat gandakan pahala dalam beribadah apa saja.
seperti tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, berdiam diri di masjid, dan masih banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan untuk meraih keutamaan malam penuh berkah itu, malam di mana para malaikat turun ke bumi untuk mendoakan setiap hamba yang melakukan ibadah. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, menetapkan hati Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hati Rasulullah perlu ditasbitkan? Hal itu dikarenakan Nabi berdakwah kepada orang banyak, selalu saja mendapat tantangan dari orang-orang yang anti kepadanya. Tambah lagi, sifat orang-orang tersebut kasar dan bengis, serta tidak menunjukkan sikap yang bersahabat. Maka hal seperti itu perlu diberi semangat dan kekuatan kepada Rasul, bahwa apa yang dialaminya itu semua sama dengan yang dialami oleh nabi-nabi dan para rasul terdahulu. 2. Untuk melemahkan lawan-lawannya. Orang-orang yang anti kepada Rasulullah senantiasa melakukan upaya yang dapat menyudutkannya. Di antara upaya tersebut adalah dengan mengajukan tantangan yang sepertinya Rasulullah tidak dapat membuktikannya. Misalnya, tantangan mereka agar Rasulullah minta kepada Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Apa yang mereka minta itu dibuktikan oleh Allah, dan Allah menurunkan azab kepada mereka pada waktu itu juga. Yang ketiga, mudah dipahami dan dihafal. Bagi bangsa yang buta huruf, sulit untuk dapat menghafal dan memahami sesuatu yang harus dipahami atau dihafal. Oleh karena itu, diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur agar menjadi mudah dihafal dan dipahami serta diamalkan. 4. Sesuai dengan lalu lintas peristiwa atau kejadian. Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang muncul pada waktu itu. Misalnya, peristiwa tayamum sebagai pengganti wudhu ketika tidak diperoleh air. 5. Menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. 6. Menghibur hati Rasulullah. Menghibur hati beliau pada saat menghadapi kesulitan, kesedihan, atau perlawanan dari orang-orang kafir. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Secara etimologi, asbab al-nuzul terdiri dari kata asbab, bentuk jamak dari kata sababa, yang artinya sebab-sebab. Sedang kata nuzul berasal dari kata nazala, yang berarti turun. Asbab al-nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Menurut istilah atau secara terminologi, asbabun nuzul terdapat banyak pengertian. Di antaranya, menurut Az-Zarkani, asbab al-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, menurut Subhi Salih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat, menurut Mana Al-Qotan, asbab an-nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Sejarah perkembangan ilmu asbabun nuzul. Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian pula, para tabi'in yang datang kemudian, ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgent.
Hal ini tidak lepas dari jeripayah perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Ali bin Madini Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Jabari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam bin Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan As-Suyuti mengarang kitab Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarang. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama yaitu dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Ini terbagi menjadi dua jenis, yakni sarih dan muhtamilah. Sarih artinya jelas, riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafal atau pendahuluan. Yang kedua muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Dan yang kedua dilihat dari sudut pandang terbilangnya atau jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat, ta'addu al-asbab wa al-nazil wahid. Dan yang kedua, satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat, ta'addu al-nazil wa al-sabab wahid. Cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dan dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya ayat Al-Quran. Pedoman mengetahui asbabun nuzul. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul ialah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini. Bila jelas, maka hal itu bukan sekedar pendapat, tetapi ia mempunyai hukum marfu, disandarkan pada Rasulullah. Al-Wahidi mengatakan tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar secara langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertian serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul tanpa pengetahuan yang jelas. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah yang pertama, riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti musnad, yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. Yang kedua, As-Suyuti berpendapat bahwa bila ucapan seorang tabi'in secara jelas menunjukkan asbabun nuzul, maka ucapan itu dapat diterima dan mempunyai kedudukan mursal bila penyandaran kepada tabi'in itu benar dan ia termasuk salah seorang imam tafsir yang mengambil ilmunya dari para sahabat, seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Zubair, serta didukung oleh hadis mursal yang lain. Sejalan dengan itu, Al-Hakim menjelaskan dalam ilmu hadis bahwa apabila seorang sahabat yang menyaksikan masa wahyu dan Al-Quran diturunkan, meriwayatkan tentang suatu ayat Al-Quran bahwa ayat tersebut turun tentang suatu kejadian. Ibnu Al-Salah dan lainnya juga sejalan dengan pandangan ini. Berdasarkan keterangan di atas, maka sebab an-nuzul yang diriwayatkan dari seorang sahabat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung riwayat ini. Adapun asbabun nuzul dengan hadis mursal, hadis yang gugur dari sanadnya,
seorang sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai kepada seorang tabi'in. Riwayat seperti ini tidak diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan hadis mursal lainnya. Kaidah yang berlaku atas asbabun nuzul. Pada bagian ini ada pendapat yang berdasari tentang hubungan asbab an-nuzul dengan penerapan hukum yang terkandung dalam satu ayat Al-Quran. Kaidah tersebut adalah yang pertama yaitu kandungan ayat dengan asbabun nuzul tidak hanya dapat berlaku pada kasus yang menjadi asbabun nuzul. Kaidah tersebut yang berbunyi, misalkan pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sebab turunnya ayat di atas adalah khusus, yaitu hadis yang bersumber dari Anas tentang istri orang Yahudi dalam keadaan haid maka dikeluarkan dari rumah. Suami dan keluarga tidak mau makan dengannya dan tidak mau bergabung dengannya dalam satu rumah. Hal tersebut ditanyakan kepada Rasul, maka turunlah ayat di atas. Rasulullah menjelaskan bahwa istri tersebut diperlakukan dengan baik dan tinggal dalam satu rumah. Yang dilarang adalah melakukan hubungan suami istri. Fungsi ilmu asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Pentingnya mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengistinbat hukum atau dalam beristidlal, atau sekedar memahami maksud ayat. Al-Wahidi menjelaskan, tidaklah mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui dan penjelasan sebab turunnya. Ibnu Taimiyah mengatakan mengetahui sebab nuzul Al-Quran akan membantu dalam memahami ayat mereka, karena mengetahui sebab menimbulkan pengetahuan mengenai musabab atau akibat. Dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgensi sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut. 1. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki kerugian umum. Yang ketiga yaitu mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Kelima, memudahkan untuk menghafal, memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Sebab hubungan sebab akibat, hukum, peristiwa, dan pelaku, masa, dan tempat merupakan satu jaringan yang bias mengikuti hati. Yang keenam, penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah SWT, bukan buatan manusia. 7. Penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. 8. Mengetahui makna serta rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. 9. Seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. 10. Mengetahui secara jelas hikmah yang disyariatkan suatu hukum. Lafaz dan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Yang pertama, sebelumnya ada 3 ungkapan yang menunjukkan asbabun nuzul suatu ayat. 2 diantaranya dapat dipastikan sebagai asbabun nuzul dan satu lainnya tidak secara pasti menunjukkan kepada asbabun nuzul, mungkin sebab asbabun nuzul, mungkin juga tidak. Ungkapan itu sebagai berikut. A. Yang pertama yaitu apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan sebab turunnya ayat ini ialah, maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. B. Tidak menggunakan kata sabab seperti di atas, akan tetapi menggunakan ungkapan fa'nazalat atau Allahu fa'anzala yang dimulai dengan fa setelah peristiwa dijelaskan. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul ayat yang bersangkutan. Yang ketiga itu C. Ungkapan kata yang tidak menggunakan kata sabab dan juga tidak menggunakan kata fa setelah peristiwa, akan tetapi ia menggunakan kata fi sebelum menjelaskan peristiwa. Hal ini tidak dapat dikatakan asbabun nuzul secara pasti, tapi ada 2 kemungkinan. Mungkin asbabun nuzul dan mungkin juga tidak. Kesimpulannya, nuzul Al-Quran adalah peristiwa awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap diperingati pada malam 17 Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang diberinya mukjizat yang amat berguna bagi umat manusia, bahkan sampai zaman ini mukjizat tersebut menjadi tuntunan bagi seluruh umat. Barang siapa yang mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, maka akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang melalaikan bahkan tidak mau memahami, niscaya akan celaka. Mukjizat itu tidak lain dan tidak bukan yaitu kitab suci Al-Quran yang turun melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap kepada Nabi Muhammad
Kejadian tersebut dinamakan nuzulul Quran. Kajian asbabun nuzul memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membantu seseorang memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ilmu ini membuka makna yang terkandung di dalam ayat serta menjelaskan hubungan antara teks dan realitas. Dengan ilmu ini, seorang mufasir dapat mengetahui hikmah di balik tahapan penetapan hukum Islam. Tanpa memahami peristiwa asbabun nuzul ayat, seorang sangat dikhawatirkan tersalah dan keliru terhadap sebuah ayat sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi hasil diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.